Habatus Renungan Harian Anak. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, saat ini kembali kita bertemu dalam Renungan Habatus, Hidupku bagi Kristus. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan pagi ini masih dari kitab Amsal. Yuk kita akan bersama-sama membaca dan mempelajarinya. Tetapi kita berdoa terlebih dahulu. Kita menyerahkan renungan kita pagi ini ke dalam pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan membaca sebagian firman-Mu dari kitab Amsal. Kiranya Tuhan saja yang memberi pengertian dan menuntun setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, dan mampukan kami untuk bisa melakukan perintah Tuhan dengan taat dan setia. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan baca dari kitab Amsal pasal 26 ayat 17 sampai ayat ke-21. Amsal pasal 26 ayat 17 sampai ayat 21. Kita akan membaca keseluruhan ayatnya. Yuk kita membaca. Bagaikan orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu, demikianlah orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain. Seperti orang gila menembakkan panah api, panah mematikan. Demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, "Aku hanya bersenda gurau." Bila kayu habis, padamlah api. Bila pempitnah tak ada, redalah pertengkaran. Bagaikan arang untuk bara menyala dan kayu untuk api. Demikianlah orang yang suka bertengkar untuk memanaskan perbantahan. Nah adik-adik, hari ini seorang Amsal menuliskan dan mengajarkan bagaimana seseorang yang suka ikut campur dalam urusan orang lain. Orang yang suka sekali membuat keonaran, membuat segala sesuatu yang sedang terjadi semakin memanas, atau orang yang suka mengompor-ngompori, memanas-manasi suatu peristiwa dan berakibatkan menghanguskan. Adik-adik tentunya tahu ya bagaimana api yang kecil bisa menjadi teman, seperti dalam lilin, dalam kompor, itu bisa berguna. Tetapi ketika api yang besar itu akan menimbulkan bahaya. Contohnya kebakaran tempat pembuangan sampah ya, baru-baru ini di kota Bandung, bagaimana kebakaran tersebut menimbulkan banyak sekali permasalahan. Nah, begitu pula ketika seseorang mencampuri urusan orang lain atau ikut campur ketika ada orang yang sedang bertengkar, sehingga orang tersebut memanas-manasi atau menambah-nambahkan perkara, sehingga akan menimbulkan pertengkaran yang lebih hebat lagi. Nah, di sini adik-adik kita belajar ya, untuk kita tidak usah mencampuri urusan orang lain. Mari kita berlaku bijak. Lebih baik kita menjadi orang-orang yang membawa damai. Ketika ada teman-teman kalian yang bertengkar, jangan sampai kita membela salah satunya. Kita menjelek-jelekan yang salah satunya, sehingga bukan meredakan pertengkaran, tetapi malah menimbulkan pertengkaran yang lebih hebat lagi, malah menimbulkan masalah, sehingga akan menghanguskan. Itu artinya akan menimbulkan kehancuran pada semuanya. Bahkan di sini dikatakan seperti orang gila menembakkan panah api, panah mematikan. Orang gila kalian tahu ya, orang yang tidak memiliki pemikiran yang waras, sehingga apa yang dilakukan tentunya semaunya. Yang dilakukan adalah hal-hal yang konyol. Nah, adik-adik tidak boleh ya melakukan hal-hal yang konyol, hal-hal yang tidak berguna. Dan di sini juga dikatakan
orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Itu artinya adalah orang-orang yang lempar batu sembunyi tangan. Artinya orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jangan sampai ketika orang tersebut sudah melakukan kesalahan, sudah menimbulkan pertengkaran yang lebih lagi, dan akhirnya dia pergi begitu saja, tidak bertanggung jawab. Nah, itu juga perbuatan tidak baik. Jadi adik-adik, bagaikan arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk memanaskan perbantahan. Jadi orang-orang yang suka kepo dengan urusan orang lain atau ikut campur dengan urusan orang lain, akhirnya akan sama-sama menjadi arang atau sama-sama hangus, atau ujung-ujungnya akan hancur dan mengalami banyak masalah. Adik-adik, pelajaran firman Tuhan pagi ini mengajarkan kita untuk tidak menjadi orang yang suka ikut campur urusan orang lain, untuk tidak kepo dengan urusan orang lain atau ingin tahu, atau bahkan malah ikut nimbrung, ikut campur. Itu tidak baik. Apalagi kalau sampai ikut campur dan kemudian pergi tanpa ada bertanggung jawab. Nah, itu tidak baik ya adik-adik. Jadi, marilah kita bersikap bijak. Lebih baik kita melakukan urusan kita dengan sebaik mungkin. Kita melakukan banyak hal-hal positif. Lebih baik kita banyak belajar firman Tuhan, banyak membaca buku-buku yang berisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, atau membaca buku-buku rohani, atau bermain dengan adik, dengan teman, bermain yang baik, sehingga kita tidak ada urusan atau tidak ada kesempatan untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Nah, tentunya bagaimana supaya kita kuat menjalani kehidupan ini tanpa melakukan hal-hal yang tidak baik? Tentunya kita harus terus bergantung kepada Tuhan. Kita memohon pimpinan Tuhan supaya dalam sepanjang kehidupan kita dipimpin Tuhan untuk berpikir positif, melakukan hal-hal yang baik, dan semuanya itu karena pertolongan Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami diingatkan supaya kami tidak kepo dengan urusan orang lain, tidak ikut campur dengan urusan orang lain, supaya jangan sampai kami menjadi orang-orang yang menimbulkan banyak masalah. Ajar kami Tuhan untuk menahan diri ketika kami melihat orang-orang yang bertengkar atau orang-orang yang sedang bermasalah. Tetapi jadikan kami anak-anak yang membawa damai, anak-anak yang penuh kasih, dan menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Ampuni kami Tuhan, kalau kami masih suka mencampuri urusan orang lain, membicarakan kejelekan orang lain. Ampuni kami ya Tuhan, dan mampukan kami untuk hidup lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di Renungan Habatus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan